Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, berjuta nikmat, dari mulai nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua sama-sama bisa bertemu dan bersua dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan begitu banyak berkah dan ampunan, bulan di mana Allah mewajibkan kita semua untuk berpuasa. Para hadirin yang terhormat, sesungguhnya Islam adalah agama Allah yang mulia, agama yang Allah turunkan kepada seluruh umat manusia dengan begitu logis dan merangsang kita untuk senantiasa berpikir. Bahkan Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berpikir, merenung tentang alam semesta, langit dan angkasa luar yang besar dengan jutaan bintang dan gugusan tata surya yang luas tak bertepi, namun juga Allah meminta kita untuk merenungi diri kita sendiri, bahwa dalam tubuh kita penuh dengan keajaiban penciptaan, termasuk dalam otak kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Berkenaan dengan otak, ini adalah organ yang begitu luar biasa yang Allah ciptakan kepada kita, yang dapat dikatakan mengatur seluruh hal yang terkait dengan kehidupan, dari mulai proses berpikir, proses merenung, hingga proses yang sangat simpel seperti bernapas, detak jantung, dan proses-proses lain yang tidak terbayangkan oleh diri kita. Dan terkait dengan penciptaan ini, Allah juga kemudian menurunkan kewajiban-kewajiban kepada umatnya, termasuk kewajiban berpuasa. Dan seluruh kewajiban yang Allah berikan kepada diri kita, kepada manusia, pada hakikatnya adalah demi kebaikan diri kita sendiri. Jikalau ilmu kita tidak mampu untuk mencapai atau menerangkan kewajiban-kewajiban tersebut, apa manfaatnya bagi diri kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah beriman. Dan kemudian merenung dan mencari apa manfaat dari hal yang Allah wajibkan tersebut pada diri kita. Terkait dengan puasa, sesungguhnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah saya sampaikan di awal, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesungguhnya risalah atau kewajiban puasa ini tidak hanya turun kepada umat Nabi Muhammad, yakni kita umat Islam, namun juga telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan sesungguhnya syariat puasa ini dikatakan jauh sudah diturunkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau dan umatnya bersyukur kepada Allah dan kemudian menunaikan puasa karena diselamatkan dari banjir besar. Kemudian pada masa Nabi Musa, Allah juga mensyariatkan berpuasa sebagai upaya atau bagian dari rasa syukur mereka ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Nah, apa sesungguhnya manfaat puasa bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairal lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam petikan kalimat terakhir Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ini Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Arti dari kalimat ini adalah
bahwa sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah sudah mengisyaratkan bahwa puasa ini memiliki banyak manfaat, tidak hanya dalam konteks meningkatkan keimanan kita, tetapi juga dalam hal kesehatan kita. Apa sesungguhnya manfaat puasa bagi kesehatan kita, khususnya bagi kesehatan otak yang merupakan organ yang begitu menakjubkan yang telah saya uraikan pada kesempatan sebelumnya. Sesungguhnya berbagai penelitian menunjukkan bahwa puasa ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi otak kita. Di antara manfaat puasa bagi otak adalah ketika kita berpuasa, maka sesungguhnya kita menggunakan asupan energi yang berbeda. Jika sebelumnya kita menggunakan asupan energi berupa glukosa, maka saat berpuasa dalam kondisi lapar, kita menggunakan asam lemak sebagai sumber energi. Dan asam lemak ini kemudian akan merangsang proses ketosis. Proses ketosis yang terjadi di tubuh kemudian akan mengakibatkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai autofagi. Begitu juga pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa maka akan dihasilkan hormon yang dikenal sebagai hormon lapar atau grelin. Dan hormon lapar atau grelin ini kemudian juga akan merangsang terjadinya proses autofagi. Dan apa sih pentingnya proses autofagi bagi kita? Nah, sesungguhnya autofagi ini sangat penting karena proses ini akan menghancurkan sel-sel tua, sel-sel yang rusak di tubuh kita, termasuk di otak kita, sehingga akan mencegah terjadinya proses kerusakan lebih lanjut yang berujung pada penyakit neurodegeneratif, diantaranya adalah penyakit Parkinson dan kemudian penyakit demensia. Nah, dua kondisi ini merupakan contoh penyakit degeneratif yang sesungguhnya memiliki dampak yang luar biasa merugikan bagi manusia, baik Parkinson maupun demensia atau kepikunan. Selain itu, autofagi ini merupakan proses yang pada saat yang bersamaan, dia akan kemudian melindungi tubuh kita, sel-sel tubuh kita termasuk sel di otak, dari kerusakan berupa pertumbuhan sel-sel yang merugikan yang dikenal sebagai sel kanker. Hadirin sekalian, sesungguhnya ketika kita berpuasa, selain dihasilkannya hormon grelin dan proses ketosis, juga terjadi proses regenerasi sel-sel baru. Nah, terjadinya regenerasi sel baru ini sangat penting untuk kemudian bisa memperbaharui kondisi otak kita sehingga bisa menjadi lebih baik. Selain itu, apabila dikombinasikan dengan berpuasa, maka puasa dengan olahraga ketika dikombinasikan ini akan meningkatkan jumlah mitokondria dalam neuron, kemudian akan terjadi peningkatan suatu protein di otak yang disebut sebagai BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Dan BDNF ini ketika diproduksi maka akan meningkatkan fungsi otak yang mengatur perilaku, motorik, sensorik, motivasi, daya ingat, dan juga pembelajaran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses puasa ini memiliki dampak yang sangat menguntungkan bagi otak kita. Berbagai penelitian mutakhir membuktikan teori-teori di atas, baik pada hewan coba maupun pada manusia, sehingga kita semakin yakin bahwa puasa ini memiliki dampak yang luar biasa bagi otak, bagi kesehatan tubuh kita. Dan ketika kita berpuasa, maka kita akan sehat, termasuk otak kita juga akan memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan ketika kita tidak berpuasa. Para hadirin, sesungguhnya sebagai seorang muslim, lebih dari sekedar kesehatan, kita juga berharap bahwa puasa yang kita tunaikan akan membawa kita naik menuju derajat takwa. Seperti yang Allah isyaratkan, seperti yang Allah firmankan pada ayat mengenai puasa, la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ketakwaan inilah harapan yang tertinggi yang kita idam-idamkan ketika kita berpuasa, di samping tadi efek kesehatan. Karena ketika kita mencapai derajat takwa, maka insya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, sekali lagi, marilah kita bersama-sama kembali kepada perintah Allah, yakin kepada perintah Allah bahwa sesungguhnya segala yang Allah syariatkan, segala yang Allah perintahkan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Para pemirsa sekalian,
Para hadirin sekalian dimanapun kita berada, sesungguhnya saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi yang merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa dalam setiap ujian pasti ada kebaikan. Bahwa kewajiban kita adalah bersabar dan kemudian berikhtiar semaksimal mungkin. Dan bagian dari ikhtiar yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, agar bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Dan di antara hal yang harus kita lakukan adalah kita menjaga komitmen kita untuk menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menjaga diri kita untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, tidak berkumpul dalam jarak dekat, dalam konteks puasa, mungkin hal-hal yang seringkali rutin kita lakukan di luar masa pandemi seperti ngabuburit, kemudian menjelang Lebaran kita mudik, sebaiknya kita tunda dulu, kita hindari dulu, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari ikhtiar kita, dari upaya kita untuk mencegah keburukan pada masa pandemi ini. Insya Allah ketika kita bersabar, ketika kita konsisten menjaga hal-hal tersebut, maka itu akan dihitung sebagai pahala dan kebaikan bagi diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sesungguhnya segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan atau kekhilafan maka saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.